dasar tunduk kepada Allah, atas dasar ancaman Allah, atau atas dasar minta pahala. Kita ini ibadah itu karena ada surga dan neraka. Kita ini ibadah biar tidak dimasukkan neraka oleh Allah. Kita ibadah biar mendapatkan pahala. Yang mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih. Walhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'd. Baiklah, rahimahullah, adalah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana banyak sekali ketenangan, kenyamanan yang kita rasakan. Ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, dengan berbuat baik, dengan melaksanakan apa yang diminta Allah atas diri kita, apa yang Allah larang atas diri kita. Ini semuanya bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan kita pedoman hidup. Lewat beliaulah kita tahu bahwa Islam itu memberikan kita pencerahan, memberikan kita petunjuk, sehingga dalam kita hidup itu terarah. Tidak lagi kita ini mencari arah baru, tetapi arah itu sudah Allah dan Rasulnya tunjukkan atas diri kita. Maka kita tinggal mengikuti dan meneruskan dan mengistiqomah. Bapak Ibu rahimahullah, pada malam hari ini kajian yang kedua, malam Kamis yang kedua setelah berpuasa kemudian berlebaran Syawal, sudah bertemu yang kedua. Dengan kita Bapak Ibu kembali kepada ngaji lagi, bosan atau bosan? Betul. Dan saya kayaknya cocok Bapak Ibu dengan elit negeri kita. Elit negeri kita, meskipun dia menyampaikannya dengan mohon maaf sama sekali. Saya heran ibu-ibu ini kok sukanya ngaji gitu. Anak-anaknya nanti bagaimana masa depannya? Mirip Bapak Ibu. Ada elit negeri ini yang berkata itu, Pirsa, sah itu karena dia pemenang. Karena dia menang, namanya orang menang itu mau kata apa saja betul, karena dia menang. Kalau orang kalah berbicara apa saja mesti salah karena kalah. Dan panjenengan tenang-tenang saja. Kalau kita nggak mau berubah, menang lagi kok dia. Kalau kita nggak mau berubah, menang lagi. Bahwa yang belum mendengar itu mungkin bertanya-tanya kan. Ibu-ibu ini sukanya ngaji, saya heran. Anaknya nanti mau bagaimana masa depan anak-anaknya kalau ibu-ibunya sering ngaji. Dan kayaknya saya cocok kok. Kalau ngajinya diliburkan, saya cocok. Cocok ya? Ya karena orang yang menang mengatakan apa saja sah saja, karena dia pemenang. Dan kita yang sering ngaji ya cocok-cocok saja, kan gitu nih. Karena
kita ngaji, ketika kita ngaji, yang seharusnya waktu itu bisa bersama keluarga, waktu itu bisa bersama siapapun yang kita kehendaki, kemudian waktu itu kita gunakan untuk ngaji, kita gunakan untuk ngaji. Yang sejatinya ujian tersendiri bagi seorang penyampaian atau mubaliknya. Ujian tersendiri, karena ujian tersendiri bagaimana Bapak Ibu? Kok ngaji memberikan tausiah nasihat itu ujian tersendiri. Karena mungkin dari para jamaah orang yang mendengar itu mubalik itu seorang yang sudah sempurna, seseorang yang sudah berbuat tingkah lakunya, orangnya itu lebih baik di antara orang lain. Karena dia sudah berani menyampaikan, kan seperti itu. Akan tapi Bapak Ibu, semua itu tidak bisa terjadi, itu tidak bisa mungkin kita lakukan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah sampaikan di surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Ayat yang kelima berbunyi, iya kan, seorang mubalik itu menyampaikan, tapi jangan panjenengan salahkan ketika dia berbuat juga tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka Bapak Ibu rahimahullah, menjadi seorang mubalik itu tantangan sendiri. Ya, boleh panjenengan menyampaikan orang yang taruhlah perbuatannya sudah sesuai dengan apa yang diucapkan, tapi tidak mesti, tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Al-Fatihah ayat yang kelima tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bertekad ingin menjadi baik. Iyyaka na'budu, ya Allah, aku ingin ibadah kepada Panjenengan. Saya ingin sholat, saya ingin tunduk. Iyyaka na'budu. Lanjutannya iyyaka nasta'in. Tapi tolonglah saya, bantulah saya. Ya, kita juga menyampaikan yang baik, tapi juga kita masih meminta isti'anah kepada Allah untuk sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu, kalau saya pribadi mengingat itu, koyok-koyok ngaji itu ngaji itu tapi Bapak Ibu, ketika kita di tempat lain di luar daerah kita, kemudian kita ditanya putranya siapa, anak siapa, itu menjadi saya senang ngaji. Artinya ayah saya mendapatkan kebaikan apa yang dia perbuat dulu. Sebagaimana para sahabat itu menisbahkan ayahnya dari perbuatan yang dia lakukan. Ibnu Umar, artinya ayahnya bernama Umar. Khalid bin Walid, ayahnya bernama Walid. Ayahnya mendapatkan kebaikan dari anaknya. Jadi kalau saya pribadi, untuk diri saya pribadi ini malas. Jadinya untuk ngaji itu malas. Tapi ketika dinisbahkan kepada ayah saya, itu menjadi semangat. Saya pengen ayah saya mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, di akhirat kelak, dengan apa yang saya perbuat. Betul Bapak Ibu, ngaji itu berat ketika kita di sini di meja ini, panjenengan di bawah. Artinya orang melihat saya lebih baik daripada panjenengan, tapi kenyataannya tidak. Yang tahu diri saya itu ya saya sendiri. Panjenengan berikan tempat seperti ini, panjenengan memberikan taruhlah julukan ustaz dan lain sebagainya, itu sejatinya panjenengan nggak tahu saya. Yang tahu saya ya diri saya. Saya seperti apa itu yang tahu diri saya. Maka kalau ada ustaz yang biasa dipanggil ustaz, kemudian dipanggil namanya saja sakit hati, maka makomnya masih di situ. Ustaz yang biasanya didudukkan di depan, kemudian didudukkan di belakang, dia sakit hati. Ini ditanya apa? Tanda tanya besar.
Maksudnya ada penyakit dalam hatinya. Maka Bapak Ibu, kalau untuk diri saya sendiri betul, saya lebih baik tidak ngaji. Tapi ketika itu dinisbahkan kepada orang tua saya, ayah saya, ibu saya, kakak saya, saudara-saudara saya, maka menjadi keselamatan tersendiri. Dari pembukaan ini Bapak Ibu, kita saat ini masih hidup, maka kita membawa nama baik orang-orang tua kita, membawa nama baik ayah ibu kita, membawa nama baik saudara-saudara kita, karena kita masih hidup. Besok ketika kita sudah wafat, yang membawa nama baik kita adalah putra-putri kita. Putra-putri kita bisa baik apa yang sudah kita tanam. Jangan bangga dengan anak orang lain. Kalau anak kita sendiri tidak kita arahkan untuk membanggakan kita di alam kubur. Itu Bapak Ibu. Jadi pembukaan ini mari kita berlomba-lomba untuk mencari generasi yang terbaik dari anak-anak kita. Para sahabat menisbahkan apa yang dia berbuat. Seorang berani Khalid Walid, anaknya siapa? Anaknya Walid. Ya tidak mesti sebagai mubalik. Ketika anak kita ini kok punya akhlak yang baik, putranya sinten, kan ditanya orang tuanya udah punya kebaikan. Jadi Bapak Ibu, untuk pembukaan, mari betul-betul, karena generasi kita lihat Bapak Ibu, anak-anak kita nggak ada yang ikut ngaji kan. Maka besok yang dibicarakan orang itu apakah kalau kita berbuat baik ditanya anak siapa, kita mungkin sedikit enak jawabnya. Tapi ketika anak kita tidak tahu masjid, tidak ngerti gerakan Islam, maka akan malu menjawabnya. Maka jangan sampai Bapak Ibu, anak-anak yang kita tinggalkan ini generasi lemah, generasi lemah yang tidak bisa membawa nama baik orang tuanya. Dan ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab masing-masing kita, bukan tanggung jawab sekolah. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan ini sering saya alami Bapak Ibu. Jadi kemarin Idul Fitri di Pasungan itu juga sama. Ternyata modelnya sama itu orang Senden. Saya tidak tahu namanya. Senden ya? Nah, ketika nanya-nanya monggo berani sebenarnya, artinya itu jadi kesemangat kita untuk tambah belajar, untuk membuat kebaikan. Karena orang tua kita diangkat dari situ. Ya Bapak Ibu, kita masuk di materi malam hari ini Bapak Ibu. Masih awal-awal, yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan hanya mereview yang sudah kita sampaikan kemarin. Bapak Ibu rahimahullah, kita yang sudah sering ngaji ini, kemudian masjid kita ya alhamdulillah jamaahnya banyak. Kita ibadah atas dasar tunduk kepada Allah, atas dasar ancaman Allah, atau atas dasar minta pahala. Kita ini ibadah itu karena ada surga dan neraka. Kita ini ibadah biar tidak dimasukkan neraka oleh Allah. Kita ibadah biar mendapatkan pahala. Yang mana Bapak? Kita ibadah itu untuk apa? Landas kita sholatlah ben orang disiksa. Sholatlah ben itu pahala. Yang mana Bapak? Yang mana? Pahala. Pahala. Kemudian mencari ridha Allah. Yang lain ada Bapak Ibu yang menjenengan ibadah puasa, zakat, sedekah karena lebih ancaman Gusti Allah. Mana? Ada? Masih ada? Beribadah tunduk kepada Allah karena takut ancaman Allah. Lebih diancam. Maka Al-Quran itu setuju Bapak Ibu. Al-Quran itu setuju. Di antara isinya adalah satu ancaman. Kedua logika, ketiga itu cinta, mahabbah. Al-Quran ada ancaman-ancaman itu? Betul? Ada ancaman ya? Banyak. Yang dilogikakan bisa masuk dalam akal kita, rasional kita, banyak. Kemudian yang itu cinta,
banyak sekali. Maka mudahnya seperti ini. Sekarang ini kan musim panas ya, musim panas. Kalau musim panas anak-anak kita yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu sukanya minum apa? Minum es. Minum es ya? Minum es. Ketika orang tua atau orang yang punya adik, nanti kalau adiknya ini minum es, nanti batuk, sakit. Minum oke? Nah, panjenengan gak ada putra ini panas-panas dia senengannya ngombe es terus. Nah panjenengan elik dek bawa orang ini es ya niki panjenengan ngelek atas dasar benci nopo cinta? Atas dasar cinta. Bocah dilek dengan omongan gugu nopo betul? Gugu nopo betul? Buatan akhir kali panjenengan pun jengkel. Wes sesuk ya cek pimpin es tak ciwang. Enten terjadi. Ini ancaman atau cinta? Ancaman gitu. Ancaman, tapi sebenarnya cinta. Tapi bocah niki wau yang boten diancam orang dan mobil es. Yang mau diomongi tetap cek mobil es. Akhirnya panjenengan gandeng sendiri dia ancam. Kira mau gitu? Ya. Dan anak itu berhenti minum es karena takut ancamannya panjenengan. Bukan nasihat panjenengan itu yang minum es, itu batuk, itu panas, nggak ikuti. Tapi dia berhenti karena panjenengan ancam. Kalau panjenengan masih melakukan ibadah atas dasar ancaman, berarti panjenengan masih anak. Anak-anak. Kenapa? Nah, oke lah. Ketika kita masih anak-anak, kita mau meninggalkan sesuatu atas dasar ancaman. Terlalu kita. Ketika mati minum es, diancam orang tuanya. Dia beranjak dewasa, umur 12 tahun, 15 tahun, sudah bisa berpikir, oh betul. Bapak ibu ini melarang minum es, kok enggak panas, nanti enggak sakit. Kemudian dia beranjak dewasa, iso mikir masuk akal alasan orang tua dulu itu melarang untuk minum es. Kemudian bertambah umurnya, dia tambah ngerti. Ternyata dulu larangan minum es itu karena orang tua itu cinta dengan kita, bukan karena contoh sebelum. Mas Adi ini umur berapa? 5, 3 tahun. Oh 3 tahun. Nah, berarti masih 5 atasnya. Bapak Ibu, anak kecil ini lah. Itu tahu nggak? Kalau loncat dari lantai 10 jatuh itu sakit? Nggak tahu ya? Dia belum bisa berpikir. Nah, kira-kira kalau anak itu sudah nangkring tinggal terjun, panjenengan larang, itu atas dasar benci apa cinta? Cinta. Kok sing baleni munggah meneh, lama-lama diancam, iku sing munggah meneh ditenor. Tak siro, ya. Maka dia berhenti, nggak naik ke pagar lagi, karena takut apa nanti nggak sakit. Nah, orang tuanya melarang itu atas dasar cinta. Kemudian dia beranjak dewasa, oh ya dia tiba, air lorong, komponen dari lantai 10. Dia bisa masuk logika. Kemudian tambah dewasa dia berpikir, oh ternyata orang tua saya itu dulu cinta melarang saya untuk terjun seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu, Allah memberikan ancaman kepada kita, itu atas dasar cinta atau benci dengan kita? Cinta. Lah panjenengan kok ibadah atas dasar ancaman? Artinya, oke lah ketika kita puasa, kita sholat, dulu memang kalau nggak sholat masuk neraka, itu bisa SD lah gitu. Kita sholat, takut masuk neraka. Kemudian sudah dewasa lah, SMA, kemudian bisa berpikir dan lebih tinggi lagi kuliah. Ternyata sholat itu banyak manfaatnya dari segi medis, dari segi apapun, dari segi sosial. Ternyata sholat itu banyak manfaatnya. Setelah tahu manfaat sholat, dia senang sholat.
Tidak harus dengan ancaman lagi, dia sudah senang karena ada manfaatnya. Setelah lihat manfaat, dia akhirnya tumbuh rasa cinta. Entah itu ada surga dan neraka, ada ancaman dan tidak, karena sudah cinta dengan sholat, dia akan terus sholat. Maka ironis jika kita sudah dewasa, sudah tahu ilmunya, sudah tahu mahabbah cinta kepada Allah, tapi masih sholat atas dasar yang ibadahnya masih didasarkan kepada ancaman Allah. Nah, ini maka jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan ini masih atas dasar ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, Allah itu maha kuasa atas diri kita. Mungkinkah kita ini bisa istirahat, Bapak Ibu? Mungkinkah kita bisa istirahat dari takdir Allah? Sakit? Bisa santai? Padahal perintah Allah sangat banyak sekali yang gitu, dari hadis dan Al-Quran banyak sekali. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita ditakdirkan oleh Allah, ya, kalau kita bisa memilih, ya, kita masih bisa ada diberikan pilihan. Ya, tadi kita berangkat ke masjid kan masih ada pilihan, mau berangkat atau tidak masih Allah tentukan kepada kita. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita bisa memilih, yang kita lahir dari rahim seorang ibu A, dari ayah A, lahir di desa di daerah mana, itu sesuatu yang tidak ada kompromi. Allah nggak perlu nanya kita, Allah tidak perlu keinginan kita. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau sesuatu panjenengan tadi mau berangkat di saat nomor itu kita diberikan pilihan, pemilih, maka bahwa itu pilihan. Tapi kalau kita lahir di mana itu tidak ada pilihan. Nah, seandainya kita ini ditakdirkan oleh Allah orang yang bermaksiat terus, orang yang senang maksiat terus, kemudian dimasukkan Allah dalam surga. Kemudian kita ini ditakdirkan oleh Allah orang yang taat terus, kemudian ditakdirkan Allah masuk neraka. Kita masih mengatakan Allah zalim dengan hambanya. Terus gitu, ada Allah zalim dengan hambanya. Terus ada yang bicara gitu, Allah zalim mengatakan. Sekarang keterangan zalim itu zalim itu apa? Ketika kita mengambil hak orang lain, baik hartanya, baik kehormatannya, baik kesehatannya, gitu. Apa yang orang miliki kita ambil tanpa seizin orang itu, gitu. Namanya zalim. Gitu. Sudah lewat dengan disiko tengah jalan dikuputi tanpa seizin panjenengan, zalim kan? Nah, zalim adalah mengambil hak orang lain tanpa seizin orang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu, kezaliman mana yang Allah berbuat padahal semua itu milik Allah? Zalim di mananya? Karena semua itu milik Allah. Siapa yang dizalimi oleh Allah? Karena kita milik Allah. Seperti panjenengan beli TV, mau dikeprok, mau ditonton, mau disambel, kita senang kan gitu. Nah, kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat, Allah tidak terima amal ibadah kita, kemudian kita diberikan dosa, hak Allah. Kemudian kita maksiat ke Allah yang masukkan kita ke dalam surga, itu hak Allah. Tidak ada yang terzalimi oleh Allah karena semua milik Allah. Tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya karena semuanya milik Allah. Tapi dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyampaikan innallaha la yuhibbul mi'at. Artinya siapa yang jalan kebaikan insya Allah akan diberikan pahala, akan diberikan surga. Dan barang siapa melakukan kemaksiatan maka dia akan diberikan dosa dan akan dimasukkan dalam neraka. Nah, keterangan tadi yang saya sampaikan artinya Bapak Ibu bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Semuanya itu milik Allah.
Nah, masihkah kita pantas sholat kita mengharapkan pahala itu milik Allah? Mau diberikan kita itu hak Allah, mau tidak diberikan itu hak Allah. Kemudian lantas kita bagaimana dalam beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah yang Allah tuntunkan adalah kamu beribadah atas dasar menghamba. Mau Allah berikan pahala itu urusan Allah, mau berikan Allah dosa itu hak Allah. Dan saya sholat karena saya ini hamba. Saya puasa bukan karena saya takut surga dan neraka, tapi karena saya ini hamba. Harus melakukan perintah Allah karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah, karena kalau kita ini sudah mengakui bahwa kita ini hamba, maka siapa pantas ibadah kita harus mendapatkan pahala, harus mendapatkan surga. Karena ya terserah Allah mau berikan kita apa. Cuma kewajiban kita kepada Allah adalah karena kita meyakini bahwa diri kita ini hamba itu tidak memiliki apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di alam ini, semua yang ada di langit, semua yang ada di antara langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang kita ini Bapak Ibu masih merasa memiliki. Ini yang buat kita ini susah untuk mengakui bahwa kita ini hamba. Masih punya kaprinya di dunia. Yang menjauhkan kita dari Allah adalah dunia ini. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dunia itu Bapak Ibu kalau kita lihat itu memang menarik. Apalagi dunia itu penuh dengan popularitas, penuh dengan ujian dan sebagainya. Taruh ini Bapak Ibu, Al-Quran ini kalau ini mujizat. Taruhlah Mas Madi, tahun depan bisa umroh, Mas Madi umroh. Kemudian pas di sungai yang Nabi Musa pukul dengan tongkat itu, Mas Madi adalah nyandung tongkat yang diyakini itu tongkatnya Nabi Musa. Dan tongkat itu mujizat Nabi Musa itu. Mau di tangan siapapun itu gak berlaku lagi bisa belah laut, karena mujizat itu hanya berlaku sekali. Ya Allah kehendaki. Siapapun yang memegang misalnya tongkatnya Nabi Musa dipegang Mas Madi buat pukul laut, ya gak bisa terbelah, karena mujizat itu terjadi tidak bisa diulang. Nah, Mas Madi menemukan tongkat Nabi Musa, Allah itu tongkat Nabi Musa, dan diteliti betul itu tongkat Nabi Musa yang dulu dipakai Nabi Musa, dibawa ke Indonesia, dibawa ke Ngawomo. Kita viral teman-teman. Kita yang mengunjungi Mas Madi hanya orang Lombok atau orang se-Indonesia ya. Kita ketemu tongkat Nabi Musa, Mas Madi pulang pada langsung usaha nonton tongkatnya sendiri gitu. Kan itu langsung viral. Ketika viral orang apa? Ambil foto selfie, gitu mau gitu? Selfie dengan tongkat itu. Karena diyakini itu tongkat Nabi Musa, mukjizat. Kenapa dengan tongkat Nabi Musa dia pede untuk selfie, padahal dengan Al-Quran dia nggak pernah selfie dengan Al-Quran? Sama-sama mukjizat. Kenapa nih? Ketika tongkat Nabi Musa itu ditemukan, nanti kemudian banyak orang melihat, dia akan selfie dengan tongkat itu. Tapi kenapa orang nggak ada selfie dengan Al-Quran? Ini mukjizat loh, sama dengan mukjizatnya Nabi Musa. Kenapa nggak ada yang selfie dengan Al-Quran? Nggak bangga dengan Al-Quran? Kan gitu logikanya. Ketika tongkat Nabi Musa dibawa Ngawo, banyak yang datang pengen selfie. Ini tongkat Nabi Musa, mukjizat. Nah, dengan Al-Quran kenapa kita nggak bangga? Kenapa nggak ada yang selfie dengan Al-Quran? Lahir Ibu yang baru kuliah, Mas Tegar. Dulu kuliah
itu banyak buku ya, banyak buku yang dimiliki, PPKN, geografi, kemudian apalagi kimia, fisika, ya belajar itu kan. Sekarang bukunya itu di mana? Masih di rumah. Ketika itu sudah tumpuk-tumpuk apa ya? Buku pelajaran kita itu paling kalau nggak dikiloke dibuang, betul. Yang nggak dikiloke cuma Al-Quran. Gimana mungkin? Panjenengan yang punya putra, yang punya anak, yang sudah sekolah, sudah lulus itu, bukunya yang perlu dipelajari semuanya dikiloke. Gimana mungkin? Kecuali realita betul ya. Tapi kalau Al-Quran yang hanya dipertahankan di rumah dan ditadaburi percuma. Karena geografi fisika itu tidak menjadi pedoman selama hidup kita. Yang menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Maka tidak ada orang yang menolakkan Al-Quran. Betul sebetulnya. Tapi secara hakikatnya belum dipelajari. Kita Ibu, kan ada yang makan buku-buku fisika, kimia, selesai kuliah, selesai kuliah sudah dikilokan dibuang. Kadang diberikan ke adik kelasnya, kadang diberikan ke temannya yang tidak hanya Al-Quran. Ini karena ini berdoa selama itu. Nah, kenapa orang kok tidak suka dengan Al-Quran? Orang tidak suka dengan agama? Karena realitanya Bapak Ibu, agama itu tidak bisa menjadikan kita kaya. Betul. Agama itu tidak bisa menjadikan kaya karena agama itu diturunkan untuk bukan menjadikan manusia itu kaya. Ya, maka kalau ada salah, saya belajar agama nanti paling orang sugih. Betul. Karena agama itu Allah turunkan untuk menenangkan hati manusia, bukan untuk membuat kaya. Betul ya? Agama itu turun untuk mengatur kehidupan kita agar kita ini menjadi orang yang tenang, tentrem, hatinya boten kemerengsek, boten bersuluk. Itu fungsi dari agama. Maka kalau panjenengan menjadikan agama alat kaya, salah. Betul salah. Ya, karena agama itu menjadikan tujuan diturunkannya agama adalah untuk menjadikan hati kita ini ayam dan maka kalau orientasinya kaya, belum tentu hatinya ayam dan belum jaminan orang yang miskin itu hatinya ke ayam. Terus sampai ini, maka jangan menempatkan agama di tempat yang salah, sehingga kita tidak menghargai agama itu. Kalau orientasinya kaya, ya bekerja. Nah, agama yang mengawal biar ketika kita bekerja itu hatinya tentrem ayem. Panjenengan mau ibadah taat sepanjang hari kalau nggak kerja, ya tidak ada maknanya. Artinya agama itu melingkupi semua aspek kehidupan yang tujuannya adalah menjadikan kita ini orang baik, tidak menindas temannya, tidak memfitnah orang lain, tidak berdusta kepada orang lain. Tapi kalau orientasinya kaya, tidak pakai agama, dia berani adu domba, berani memfitnah, berani manipulasi, dan berani semua yang dilarang. Itu maka jangan menempatkan agama yang salah, kemudian kita menganggap agama itu tidak penting karena kesalahan kita. Itu. Kemudian jangan sampai ibadah-ibadah kita itu kita bangun, kita laksanakan di atas kesombongan. Karena sejatinya kita ini dua itu yang ingin saya sampaikan di malam hari ini, yaitu agama. Jangan sampai kita menempatkan agama di tempat yang salah. Panjenengan menjadikan anak pintar agama bisa nyambut gawe salah. Biar anak itu bisa mengangkat derajat nama baik orang tua, betul. Biar anak ini dekat kepada Allah, betul. Ya. Tapi kalau menjadikan anak itu urusan Allah, ya, urusan Allah. Dan insya Allah Allah akan menjamin. Allah akan menjamin. Dan kalau orientasi kita salah itu, maka kita akan terputus generasi.
Kita ngopeni tadi buku-buku yang sudah kita berikan, kita openi siji biologi atau akhirnya nanti Quran tersisihkan. Maka jangan sampai kita salah memahami, kemudian langkah-langkah kita selanjutnya itu salah semuanya. Maka kita harus bangga dengan anak kita sendiri untuk mengangkat derajat nama baik orang tua. Karena kita masih hidup, tugas kita mengangkat derajat nama baik orang tua kita yang sudah wafat. Kalau kita besok sudah wafat, maka tugas anak kita. Nah, anak ini Bapak Ibu akan menjadi baik ketika tanduran kita, tanaman kita ini baik. Maka dalam bentuk apapun anak kita saat ini Bapak Ibu, maka doakan yang terbaik. Doakan jadi anak soleh. Maka ada salah satu pembicara yang menyampaikan dia pengen punya 10 anak dan semuanya hafid, semuanya menghafal Al-Quran. Ternyata resepnya Bapak Ibu, dia punya pedoman, jangan sampai anak saya ini bisa baca Al-Quran di tangan orang lain. Jadi harus di tangannya. Anak itu bisa baca alif, ba, ta, sa, bisa baca Al-Quran, harus di tangan saya, jangan di tangan orang lain. Kita kalau kita saat ini kita pasangkan di madrasah atau di sekolah, itu urusan madrasah. Nah, kalau kita ingin punya jariahnya anak kita menjadi baik, besok mengangkat nama kita Bapak Ibu, maka punya pedoman. Anak kita harus bisa baca Quran dari tangan kita, bukan dari tangan orang lain. Nanti yang dapat jariahnya belum madrasah. Belum madrasah jariahnya banyak. Sudah banyak anak yang bisa baca Quran karena madrasah. Nah, apa yang kita tanam akan kita tua itu pasti. Apa yang kita tanam akan kita tua itu pasti. Maka mari kita arahkan semua perbuatan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya semuanya ada aspek penghambaan kepada Allah. Apapun itu, termasuk pengajian. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, mujian ngaji, ada diopo itu. Itu panjenengan datang di pengajian kemudian ngantuk, itu saja sudah menjawabkan kebaikan. Datang ke pengajian kemudian ngantuk itu sudah mendapatkan kebaikan. Karena malaikat menaungi kita dengan sayangnya. Nah, saya heran kenapa ada orang yang bisa berbicara kayak gitu ya kan tidak tahu. Walaupun hujan kemudian ada halangan rintangan, kok panjenengan tetap ngaji, itu ada pahalanya di sini. Ngantuk saja dapat, apalagi mengamalkan. Maka kalau panjenengan sama-sama ngantuk, mending mengaji. Ibaratnya di nopo yang diceritani di ulo-ulone tambah aku ora gitu. Bapak Ibu, maka mari Bapak Ibu, kalau kita layu ibadah mata ini mudah ini mayu linap. Kalau panjenengan cinta dengan keluarganya, cinta dengan saudaranya, maka berbuatlah sesuai dengan apa yang kita cinta untuk diri kita. Mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita senang ngaji, panjenengan cinta putra putri panjenengan, maka ajak putra putri panjenengan ngaji. Panjenengan punya saudara, panjenengan suka ngaji, maka akan aku berikan apa yang sesuai dengan kecintaanku. Panjenengan senang ngaji, ajak saudaranya ngaji. Rapopor kita ngomong dulu. Ya, sama-sama tidur, kalau di pengajian dengan di luar tetap beda. Maka kita mencintai diri kita sesuai dengan mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Maka kita senang ngaji, ajak saudara kita, teman kita, tetangga kita untuk ngaji. Mandala ala khairin falahu bisul ajri fa ini. Panjenengan mengarahkan satu kebaikan dan jalannya terus mengalir. Gitu. Nah, panjenengan sebaliknya mencegah orang berbuat baik, maka dosanya bagi panjenengan.
Itu. Maka oleh Allah kami ulangi ringkasannya adalah jangan sampai kita menempatkan agama ini salah dan sehingga kita tidak cinta dengan agama karena kesalahan pemahaman kita, ketidaktahuan kita tentang agama. Sebenarnya agama ini menjadikan kita orang baik. Orang baik itu artinya dimanapun tetap baik, di Ngawo baik, di Sende baik, di Sintoro baik, di Klaten baik, di Solo baik, di Karanganyar baik. Karena kebaikan itu nilainya mutlak. Kebaikan nilainya mutlak. Contoh orang jujur di desa mana, di daerah mana yang nggak suka orang jujur? Di negara mana orang nggak suka orang jujur? Karena jujur itu baik. Siapa orang yang suka didustai? Di Ngawo dusta itu dicela, di negara mana juga tetap dicela, berbohong itu. Maka mari agama itu menjadikan diri kita ini tentrem ayem. Kalau kita masih gelisah, masih bunda, berarti yang salah agama kita, bukan materi kita. Bukan materi kita. Yang salah adalah bagaimana rasa qanaah kita diperbaiki. Kalau panjenengan salahkan materi, kehidupan dunia enek lain sakartum azidan, wala idza fartum min azabil. Kalau panjenengan tambah bersurat tambah diadab. Tambah bersurat tambah terima tambah diadab boleh. Maka yang salah kalau hati kita tidak termaka agamanya yang salah. Ya, bagaimana agama kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana kita sudah beragama Islam, seperti itu nggak bisa kan? Ya, itu. Kemudian kita beribadah bukan atas dasar pahala, ancaman dan sebagainya, tapi kita atas dasar kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengajak kebaikan kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, teman kita. Dan yang pertama, anak cucu kita, agar besok doa bisa mengangkat nama baik kita setelah kita tidak. Karena orang yang sudah tidak bisa sombong ya Allah. Maka dia mau dipuji berapa pun sudah tidak bisa. Tapi dia merasa senang dan gitu. Maka Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan